Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai data-data kami selama kuliah pendahuluan oceanografi. Eh, Anggota kelompok kami, yang pertama ada Muhammad Sauki Al-Faik, kemudian ada Elok, ada Rifzi, ada Cepa, kemudian ada Najwa, ada Siti, dan kemudian saya sendiri, Razanova Ilham, 129 23 104. Latar belakang. Pulau Tunda di Banten memiliki ekosistem laut yang kaya seperti mangrove, terumbu karang, dan padang. Namun yang menjadikannya lokasi strategis untuk penelitian oceanografi. Itu di tentang pasang surut, arus laut, dan sedimentasi di pulau ini mendukung pengelolaan ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Selain itu, keindahan alamnya menawarkan potensi besar untuk pengembangan ekowisata yang dapat meningkatkan perekonomian lokal. Di modul satu terdiri dari beberapa submodul. Um, yang pertama ada pasang surut, parameter meteorologis, CTD stasioner, arus drifter, dan gelombang. Kemudian tujuan dari modul satu yang bagian pasang surut. Yang pertama dapat mengetahui cara membaca ketinggian muka air laut menggunakan kolom pasut di Pulau Tunda. Yang kedua, mampu mengukur elevasi muka air laut menggunakan papan pasut dengan menentukan batas atas dan batas bawah secara duplo di Pulau Tunda. Kemudian, tujuan parameter meteorologis yang pertama mampu melakukan pengukuran kecepatan dan arah angin dominan di Pulau Tunda. Yang kedua, mampu memahami cara kerja alat serta menganalisis faktor-faktor atmosferik seperti angin yang mempengaruhi kondisi oceanografi di Pulau Tunda. Kemudian tujuan pada sebab CTD stasioner ya, yaitu mampu melakukan pengambilan data menggunakan instrumen CTD, yaitu CTD itu singkatan dari Conductivity Temperature Depth, untuk mengukur suhu, salinitas, dan kedalaman air secara stasioner. Kemudian mampu memahami prinsip dasar pengukuran CTD dan hubungan di antara ketiga parameter oceanografi tersebut. Kemudian tujuan dari arus drifter yaitu mampu melakukan pengambilan data arus menggunakan drifter untuk melihat pergerakan arus, mampu memahami prinsip metode Lagrange dalam pengukuran arus menggunakan drifter agar mendapatkan arah dan kecepatan arus, dan yang ketiga dapat mengetahui pergerakan dari arus sejar pantai. Kemudian tujuan dari sebab gelombang yang pertama, mampu mengidentifikasi gelombang yang datang dari laut lepas ke daerah pantai. Dan yang kedua, mampu mengestimasi tinggi gelombang dan periode gelombang datang dalam satuan waktu. Dan ketiga, menghitung kecepatan pencalonan gelombang yang datang ke daerah pantai. Dan yang keempat, mampu mengidentifikasi arus sejajar pantai, longshore current, yang terbentuk dari gelombang pecah di area pantai. Kemudian berikut adalah hasil data dari parameter meteorologi. Di sini bisa dilihat pada waktu pengambilan data jam 12.15, suhunya 34, kemudian suhunya 30, dengan kecepatan angin itu 1,8 dan arahnya 341 derajat, dengan tekanan 758,3. Curah hujannya 0, kelembapannya 73, dan lepan outnya 83.
Dengan cuacanya waktu itu mendung. Dan di sini ada batas bawah dan batas atas. Ada 12-15 itu batas bawahnya 89 dan batas atasnya 90. Maka rata-rata batas rata-rata pasang surutnya itu 89,25. Dan seperti berikut data-data parameter parameter meteorologis bisa dilihat sendiri. Kemudian hasil data pada bagian CTD stasioner di sini pada terdapat waktu turun, waktu penurunan CTD, kemudian waktu naikin lagi CTD, kemudian ada permukaan, salinitas dasar, habis itu 0,5 D atau kedalaman 0,5, permukaan, kemudian temperatur dasar 0,5 D, dan cuaca atau lainnya. Pada saat waktu turunnya 12.30, itu waktu naiknya 12.3144 karena cuma 1 menit. Kemudian di situ saat permukaan 33,43, salinitas dasarnya 33,43, saat 0,5 D 33,41, kemudian saat permukaan 30,35, temperatur dasar 30,35 juga. Kemudian saat setengah D itu 30,35 dengan cuaca mendung. Berikut data-data dari eh, CTD stasioner bisa dibaca. Kemudian modul arus drifter dan modul gelombang. Di sini terdapat parameter-parameter seperti koordinat, langit, longitude sama ada ini harusnya latitude dan longitude cuman gitu. 0,5 4 0,54 gitulah. Kemudian koordinat awal, ada koordinat akhir, ada waktu saat pelepasan dan saat terdampar. Kemudian di bagian statistika gelombang terdapat kedalaman, data berapa, kemudian ada waktunya, ada tinggi gelombang. Sini, Siti Rohmah NIM 129239094 akan menjelaskan mengenai analisis dari modul 1 ini. Yang pertama, analisis pasang surut. Data pasang surut menunjukkan variasi antara 39 sampai 93,25 cm dengan pola yang mengikuti karakteristik pasang surut harian, sebagaimana dijelaskan oleh Pratewi et al. 2023. Pasang surut harian ini merupakan pasang surut harian ganda. Pola ini merupakan karakteristik umum yang ditemui di perairan pantai utara Jawa dengan 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam 1 hari. Selanjutnya, ada analisis parameter meteorologis, di mana kondisi meteorologi selama pengamatan bervariasi dari cerah, berawan, hingga hujan. Kecepatan angin bervariasi antara 0,9 sampai 3,1 meter per sekon dengan arah dominan dari sektor barat laut pada pagi hari hingga siang hari, beralih ke tenggara pada siang hari menjelang sore hari. Tekanan udara menunjukkan tren menurun dari 758,9 HPA menjadi 757,2 HPA menjelang hujan. Kelembapan dalam ruang berkisar 69 sampai 72%, sementara kelembapan luar mencapai 80 sampai 86%. Curah hujan tercatat antara 1,1 sampai 1,6 mm dengan periode hujan signifikan pada pukul 14.15 sampai 14.30 WIB. Selanjutnya,
ada analisis CTD stasioner. Analisis CTD yang dilakukan di perairan dengan koordinat negatif 5,8162 lintang selatan dan 106,2850 bujur timur menunjukkan karakteristik oceanografi yang menarik. Nilai-nilai salinitas ini bervariasi dengan variasi vertikal salinitas relatif kecil. Suhu perairan berada pada rentang 28,79 sampai 30,54 derajat Celcius. Dengan stratifikasi vertikal minimal, nilai salinitas tertinggi yakni di 34,34 PSU dan suhu terendah di 28,79 derajat Celcius. Teramati pada pukul 2 bertepatan dengan kondisi cuaca mendung sebelum badai. Selanjutnya, terdapat analisis arus drifter. Pengukuran arus menggunakan current meter dilakukan di beberapa titik dengan rentang koordinat sekitar 05 lintang selatan dan 106 bujur timur. Pengamatan dilakukan pada periode waktu 13.13 sampai 13.33 WIB, yang merupakan waktu tepat untuk pengamatan arus harian karena bertepatan dengan periode pasang menuju surut. Untuk pengukuran arus jajar pantai, dilakukan tracking dari koordinat awal hingga akhir yang menunjukkan adanya arus jajar pantai yang signifikan. Selanjutnya ada analisis gelombang, di mana data gelombang menunjukkan variasi dengan periode gelombang berkisar antara 11,43 sampai 16,43 detik, dan tinggi gelombang sekitar 0,28 sampai 0,40 meter. Analisis statistik gelombang menunjukkan rata-rata tinggi gelombang 0,346 meter dengan standar deviasi 0,047 meter. Karakteristik gelombang dengan periode panjang lebih dari 10 detik dan tinggi gelombang moderat kurang dari 0,5 meter mengindikasikan dominansi gelombang swell di perairan tersebut. Sehingga pembentukan gelombang lokasi penelitian dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara angin lokal, arus, dan morfologi dasar perairan. Selanjutnya ada visualisasi data mengenai modul 1 ini. Yang pertama ada visualisasi data pasang surut. Terlihat di sebelah kiri ada grafik ketinggian air terhadap waktu pukul 12.15 WIB hingga 13.15 WIB, di mana mengalami ketinggian air ya, di jam 13.13 dengan tingginya 93 meter dan mengalami penurunan ketinggian air pada pukul 12.15 dan 12.44 yakni sampai 89 meter. Selanjutnya di sebelah kanan ada grafik ketinggian air terhadap waktu di pukul 19.00 WIB hingga 19.45 WIB. Dapat terlihat bahwa sekitar pukul 19.30 ketinggian air meningkat dan di pukul 19.00 ketinggian air menurun yakni sampai 88 meter. Selanjutnya mengenai visualisasi data pasang surut. Grafik ketinggian air terhadap waktu pukul 1 WIB hingga 1.45 WIB. Dapat dilihat bahwa pada pukul 1 mengalami ketinggian air sampai 55 meter dan turun drastis di pukul 1.43 yakni sekitar 49 meter. Selanjutnya ada visualisasi data CTD stasioner. Yang pertama di pukul 12.30 hingga 13.00 WIB terhadap salinitas. CTD stasioner terhadap salinitas. Dapat dilihat bahwa pada pukul sekitar 12.28 salinitas menaik sampai 33,43. Begitupun di pukul 12 sekitar 12.57 sampai 12.59 salinitas meningkat hingga 33,43. Dan pada pukul 12.43 sampai 12.45 salinitas menurun sampai 33,4. Selanjutnya, di CTD stasioner terhadap temperatur di pukul 12.30 hingga 13.00 dapat dilihat bahwa sekitar pukul 12.30 temperatur atau suhu menurun drastis di kisar 30,35 dan pada pukul 12.50 sampai 12.57 antara rentang waktu tersebut temperatur menaik sampai menduduki di angka 30,50. Selanjutnya, visualisasi data mengenai CTD stasioner di waktu yang berbeda. Yang pertama, di rentang pukul 19.00 WIB hingga 19.45 WIB, CTD stasioner terhadap salinitas. Dapat dilihat bahwa pada pukul 18.57, rentang 18.57 sampai 19.00,
salinitas meningkat sampai 33,37 dan di pukul 19.45 salinitas juga sama meningkat hingga 33,37. Dan pada rentang 1912 sampai 1919, salinitas sangat menurun drastis di angka sekitar 33,33. Selanjutnya, pada pukul 19.00 WIB hingga 19.45 WIB, CTD stasioner terhadap suhu dapat dilihat bahwa pada pukul rentang 19.26 sampai 19.33 suhu sangat menurun drastis, yakni di angka 30,13, dan pada pukul sekitar 19.00 suhu meningkat di angka 30,21 derajat Celcius. Selanjutnya, ada di pukul 1 WIB hingga 1.45 WIB, CTD stasioner terhadap salinitas. Dapat dilihat di pukul rentang 1.12 sampai 1.19, salinitas meningkat di angka 33,42 dan menurun di rentang waktu 1.26 sampai 1.33 yakni di angka 33,39. Dan terakhir ada CTD stasioner terhadap suhu pada pukul 1 WIB hingga 1.45 WIB dapat dilihat antara rentang waktu 00.57 sampai 1:04 atau bisa dikatakan pada pukul 1 malam, suhu sangat meningkat drastis, yakni di angka 29,97. Dan di rentang pukul 1.40 sampai 1.48 atau dapat dikatakan di pukul 1.45 dini hari, suhu berada di 29,88, yakni menurun drastis. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Nazwa Nurul Fatimah, 129-23086, yaitu modul 2, sedimen, garis, dan kemiringan pantai. Yang pertama ada tujuan dari dilaksanakannya modul ini. Yang pertama, mampu mengklasifikasikan sedimen berdasarkan karakteristik, asal-usul, dan ukuran tiap jenis sedimen laut. Yang kedua, mampu memahami proses pembentukan sedimentasi daerah pesisir atau coastal area, dan pengaruh dari parameter-parameter oceanografis seperti arus laut, pasang surut, meteorologis, dan batimetri. Yang ketiga, mampu mengklasifikasikan jenis-jenis ekosistem serta biota laut, serta membaginya menurut karakteristiknya masing-masing. Selanjutnya, mampu memahami konsep dasar dari garis dan kemiringan pantai. Yang kelima, mampu memahami proses pengukuran garis dan kemiringan pantai. Yang keenam, mampu mengolah data garis dan kemiringan pantai. Setelah yang terakhir, mampu mengidentifikasi jenis kemiringan di suatu pantai. Selanjutnya, ada hasil data atau hasil pengambilan data yang kami lakukan di bibir pantai Pulau Tunda. Jadi di sini terdapat dua pengamat yang masing-masing diberi jarak 2,6, 3,35, dan 3,21 meter. Jadi pengambilan data dilakukan sebanyak 3 kali dan kedua pengamat berjarak seperti berikut dalam satuan meter sambil menggunakan klinometer untuk mengukur besar sudut kemiringan, besar sudut dan persentase kemiringan dari klinometer tersebut. Dan hasilnya seperti yang tampak di layar. Dan yang terakhir yaitu analisis sedimentasi. Jadi saat pengambilan sampel atau pengambilan data di perairan Pulau Tunda, kami sebagai praktikan juga mengalami beberapa tantangan. Seperti yang pertama, tantangan berupa karakteristik batimetri dari perairan Pulau Tunda itu sendiri. Yang kedua, keterbatasan peralatan yang kami punya dan yang kami gunakan. Kemudian selanjutnya dengan kedalaman rata-rata 50 meter, sebetulnya dibutuhkan metodologi khusus untuk pengambilan data dan pengukuran datanya. Selanjutnya, keterbatasan utama kami adalah terdapat pada grab sampler yang hanya memiliki dimensi vertikal 24 meter, menciptakan defisit jangkauan sekitar 26 meter dari kebutuhan minimal. Namun, meskipun begitu, kami tetap mengajukan beberapa solusi teknis setelah kami mengkajinya begitu. Beberapa solusi teknis yang kami ajukan seperti penggunaan box core dengan ekstensi, gravity core dengan tali yang lebih panjang, atau multi-core system. Baik, mungkin dari saya sudah cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada modul 3 yaitu batrimetri, KL, dan arus sebaran laut. Sebelumnya kenalin saya Elok Ensa Anindita 129238083.
Nah, yang tujuan dari modul baterimetri KL dan arus sebaran laut, yang pertama mampu memahami dan menentukan koreksi baterimetri, yang kedua mampu mengolah hasil data baterimetri menjadi peta baterimetri, yang ketiga mampu membuat kontur baterimetri secara 2 dimensi dan 3 dimensi, lalu yang keempat mampu memahami dan menganalisis hasil peta baterimetri yang telah dibuat, dan yang terakhir adalah mampu membuat diagram TS profil vertikal dan horizontal. Lalu di sini untuk tujuan nomor 6 mampu memahami karakteristik masa air di Pulau Tunda, mampu membuat visualisasi jalur drifter, yang ke-8 mampu membuat plot grafik current loss untuk kedalaman yang sudah ditentukan dari data yang didapatkan yaitu 0,2, 0,5, dan 0,8. Yang ke-9 mampu membuat statistik dasar, mean, standar error, median, modus, dan lain-lainnya dari data current meter. Dan yang ke-10 adalah mampu membuat time series data parameter KL dan arus di setiap kedalaman. Ikut merupakan data yang kita ambil ketika kuliah lapangan pendahuluan oceanografi. Di sini kita memiliki 8 titik dengan koordinat yang berbeda-beda dan waktu yang berbeda-beda dan kedalaman yang berdasarkan 3 kedalaman yaitu kedalaman 24, 18, dan 12 meter. Dari alat yang kita pakai yaitu Horiba, di sini mendapatkan data-data seperti salinitas, pH, suhu, turbiditas, DO, TDS, densitas, dan juga konduktivitas. Lalu di sini kami juga sudah mengolah datanya dan mendapatkan visualisasi data seperti berikut untuk KL sebaran laut 24 meter, 18 meter, dan juga 12 meter. Dan yang kedua ini merupakan hasil data dari senter Duga dengan 7 titik atau 7 stasiun, lalu dengan waktu pengambilan yang dimulai dari 12.24 sampai 13.54. Dan di sini bisa kita lihat untuk kedalaman itu kedalaman yang kita dapatkan dari alat fish finder dan ini adalah kedalaman dari senter Duga. Selanjutnya kita beralih ke analisis batimetri. Analisis ini adalah pengukuran kedalaman dilakukan dengan senter Duga di beberapa titik lokasi dengan mencatat koordinat, waktu, dan kedalaman pada titik kedua, yaitu titik ini. Kedalaman terukur adalah 58 meter dan terkoreksi menjadi 57,7 meter. Setelah koreksi barcek dan pasut, selisih antara kedalaman terukur dan terkoreksi berkisar 0 sampai 0,3 meter yang menunjukkan konsistensi pengukuran dan koreksi yang tepat. Lalu di sini ada analisis kualitas air laut. Analisis kualitas air laut menunjukkan salinitas berkisar 0,01 sampai 3,5,94 ppt dengan mayoritas nilainya 31 sampai 31 ppt. Suhu permukaannya 29,81 sampai 30,5 derajat Celcius dan pH-nya berkisar 8,43 sampai 10,18. Dissolved oksigen atau DO menunjukkan variasi dari 6,85 sampai 28,7 mg per liter, sementara total dissolved solids atau TDS tercatat 0,47,7 dengan konduktivitas antara -207 hingga 206. Beberapa parameter seperti pH yang tinggi dan variasi DO yang besar memerlukan perhatian khusus dalam analisis. Lalu ada analisis arus sebaran laut. Pengukuran arus menggunakan current meter dilakukan dengan tracking dari koordinat awal hingga koordinat akhir yang tertera pada PPT ini, dan hasil pengukuran menunjukkan adanya arus sejajar pantai yang signifikan yang berperan penting dalam transport sedimen dan dinamika morfologi pantai. Karakteristik arus ini merupakan ciri khas perairan pantai utara Jawa Selatan menurut Rahman dan yang lainnya 2016. Perkenalkan, saya Muhammad Sofi Al-Faik, NIM 1292380, akan menjelaskan modul 4 mengenai ekosistem dan KAL sebaran pantai.
Tujuan dari batimetri KL dan arus sebaran laut. Satu, yaitu mampu memahami tujuan modul ini yaitu mampu memahami dan menentukan koreksi batimetri, mampu mengolah hasil data batimetri menjadi peta batimetri, mampu membuat kontur batimetri secara dua dimensi atau dan tiga dimensi, kemudian mampu memahami dan menganalisis hasil peta batimetri yang telah dibuat, kemudian mampu membuat diagram TS serta profil vertikal dan horizontal, yang kemudian mampu memahami karakteristik massa air di Pulau Tunda. Selanjutnya, mampu untuk membuat visualisasi jalur drifter, kemudian mampu membuat plot grafik current loss untuk kedalaman yang sudah ditentukan dari data yang didapatkan 0,2, 0,5, dan 0,8. Kemudian mampu membuat statistik dasar, mean, standar error, median, modus, dan lain-lain dari data current meter. Serta terakhir mampu membuat time series data parameter KL dan arus laut di setiap kedalaman. Ini adalah hasil data batimetri KL dan arus sebaran laut berdasarkan waktu dan di titik koordinat yang sama. Analisis batimetri KL dan arus sebaran pantai. Pada titik 1, lokasi S05 derajat 48.9715 sampai E106 derajat 17.0985 waktu pada 15.22 sampai 15.35. Parameter salinitas hasil pengukuran menunjukkan 2028 ppt, refraktometer dan 399 ppt WQM. Nilai 28 ppt mencerminkan kondisi air payau yang normal. Kemudian di titik 2 pada pada lokasi yang sama, pada enggak pada lokasi yang berbeda, yaitu pada S05 derajat 489790, E16 derajat 106 derajat 117.0912 pada waktu 15.39 sampai 15.49. Parameter yang didapat yaitu salinitas 29 ppt menggunakan refraktometer dan 399 ppt menggunakan WQM serta 2,98 ppt pada WQM untuk pengukuran nomor 2. Hasil refraktometer mencerminkan kondisi air payau, tetapi data WQM sangat tidak konsisten dan perlu divalidasi ulang. Pada suhu 29 derajat menggunakan refraktometer dan 28,5 derajat Celcius menggunakan WQM, yang keduanya normal untuk perairan tropis. pH sedikit basah tetapi masih dalam kisaran yang aman untuk kehidupan perairan. Dan pH 8 merupakan pH yang wajar untuk perairan laut. Dissolved oksigen sekitar 5 ppm, lebih baik dibandingkan titik pertama sebelumnya, menunjukkan kondisi air yang lebih sehat, serta turbiditas pada nilai 48,6 NTU. Masih tinggi seperti di titik pertama. Kemudian di titik 3 pada koordinat S05 derajat 49.0126, E106 derajat 171071 pada waktu pengukuran 15.52. Parameter yang didapat salinitas 30 ppt pada menggunakan refraktometer, 399 ppt menggunakan WQM, dan 306 ppt pada pengukuran kedua menggunakan alat WQM. Salinitas dari refraktometer sesuai untuk air payau. Tetapi hasil WQM sama seperti sebelumnya sangat tidak logis dan perlu divalidasi ulang lebih lanjut. Suhu pada kisaran 29,7 derajat Celcius menggunakan refraktometer yang normal untuk wilayah tropis, tetapi hasil WQM menunjukkan 9,4 derajat Celcius yang jelas merupakan kesalahan pengukuran. pH pada nilai 8,34 menunjukkan kondisi sedikit basah, tetapi nilai yang cukup wajar untuk laut. Begitu ya? Lu modul berapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Halif Bahari. Kok diganti namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Halif Bahari dan NIM 129231106. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai modul 6 yang berjudul terumbu karang, nekton, dan bentos. Yang pertama-tama, mari kita bahas tujuannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengenal karakteristik parameter fisik dan kimia air laut di sekitar Pulau Tunda. Yang kedua, mampu melakukan pengukuran menggunakan alat-alat pengukur kualitas air laut. Dan yang ketiga, mampu mendokumentasikan dan mengidentifikasi habitat, reproduksi, nutrisi, dan karakteristik biota di Pulau Tunda. Dan keempat, mampu mengklasifikasikan jenis ekosistem serta biota laut dan membaginya berdasarkan habitatnya di ekosistem laut dan pesisir Pulau Tunda. Nah, berikut adalah hasil data yang kami peroleh dari modul. Baik, untuk modul selanjutnya ada modul 5 yakni fitoplankton, zooplankton, dan hydrocolor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adri Fitjepa Muhammad dengan NIM 129233085. Di sini saya akan membahas dulu apa sih tujuan dari kita untuk mengambil data untuk fitoplankton, zooplankton, dan hydrocolor. Untuk bagian A, yakni fitoplankton, yang pertama, mampu melakukan pengambilan sampel fitoplankton menggunakan plankton net dengan beberapa metode, serta mengetahui perbedaan tujuan penggunaan setiap metode. Kemudian tujuan yang kedua, memahami cara pengolahan dan analisis sampel fitoplankton termasuk identifikasi jenis, perhitungan kelimpahan, dan interpretasi data untuk mengetahui dinamika populasi fitoplankton di lingkungan perairan. Kemudian tujuan yang ketiga, mampu membedakan jenis alat dan teknik pengambilan sampel fitoplankton yang digunakan dalam berbagai kondisi lingkungan seperti perairan dangkal, dalam, atau dengan arus yang kuat. Kemudian ada pula tujuan untuk modul zooplankton. Yang pertama, mampu melakukan pengambilan sampel zooplankton menggunakan plankton net dengan beberapa metode serta mengetahui perbedaan tujuan penggunaan setiap metode. Kemudian yang kedua, memahami cara pengolahan dan analisis sampel zooplankton, termasuk identifikasi jenis, perhitungan kelimpahan, dan interpretasi data untuk mengetahui dinamika populasi fitoplankton di lingkungan perairan. Kemudian ada pula tujuan yang ketiga, yakni mampu membedakan jenis alat dan teknik pengambilan sampel zooplankton yang digunakan dalam berbagai kondisi lingkungan, seperti perairan dangkal, dalam, atau dengan arus yang kuat. Kemudian untuk subbab bagian hydrocolor, tujuan yang pertama yakni mampu memahami prinsip kerja aplikasi hydrocolor dalam mengukur warna air dan hubungannya dengan parameter optik perairan seperti kekeruhan, klorofil A, dan partikel tersuspensi. Kemudian yang kedua, mampu menggunakan aplikasi hydrocolor secara efektif di lapangan, termasuk cara pengambilan gambar yang tepat serta kalibrasi perangkat untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Yang ketiga, mampu mengumpulkan dan menganalisis data dari aplikasi hydrocolor serta menghubungkannya dengan kondisi lingkungan, tempat pengambilan data seperti jenis perairan, tingkat sedimentasi, dan kandungan klorofil A. Untuk hasil data, di sini kami melakukan percobaan di 2 titik, yang dimana titik pertama kami menggunakan metode vertikal dan tidak langsung. Kemudian di titik yang kedua, kami menggunakan metode horizontal. Dan untuk hasil data dari hydrocolor, di sini kami melakukan 3 percobaan untuk smartphone iPhone dan juga 3 percobaan untuk smartphone Android. Kemudian didapatkan latitude, longitude, turbiditas, SPM, dan hasil dari hydrocolor yang didapatkan yakni merah, yang dimana nilai merah ini mempengaruhi nilai SPM suatu titik. Kemudian untuk nilai yang hijau ini, warna ini mempengaruhi nilai klorofil A. Kemudian warna biru itu mempengaruhi kejernihan sebuah air laut ataupun kekeruhan, yakni turbiditas. Adapun analisis yang didapatkan setelah melakukan percobaan, untuk fitoplankton, kelimpahan plankton di Pulau Tunda berdasarkan kategori metode pengambilan sampel memberikan gambaran yang beragam tentang distribusi plankton di lokasi tersebut.
Metode vertikal dilakukan dengan menurunkan plankton net dari permukaan hingga kedalaman tertentu yang telah ditetapkan, memungkinkan pengumpulan plankton dari seluruh kolom air. Maka dari itu biasanya metode ini tuh umumnya menghasilkan kelimpahan yang lebih tinggi dikarenakan plankton sering terkonsentrasi di lapisan yang kaya nutrien, terutama di area sirkulasi nutrien yang ada di lapisan paling bawah. Kemudian metode horizontal dilakukan dengan menarik plankton net mendatar pada kedalaman tertentu seperti di atas permukaan, di lapisan permukaan. Distribusi plankton yang diambil secara horizontal lebih dipengaruhi oleh arus permukaan, cahaya matahari, dan keberadaan fitoplankton yang menjadi dasar rantai makanan. Plankton yang terkumpul pada metode ini mencerminkan variasi distribusi pada lapisan permukaan air. Sementara itu, untuk metode tidak langsung menggunakan teknik penyaringan air yang diambil dari kedalaman dangkal, biasanya 1 meter. Air difiltrasi menggunakan planktonnya setelah diambil dalam volume besar melalui ember. Kelimpahan plankton seringkali lebih rendah dikarenakan proses penyaringan dilakukan dari air yang telah bercampur hingga distribusi plankton lebih menyebar dan tidak spesifik pada satu kedalaman tertentu. Kemudian untuk analisis dari zooplankton. Zooplankton dilakukan pada 2 waktu yang berbeda, yakni malam hari dan siang hari. Pada malam hari, banyak zooplankton yang bergerak ke lapisan permukaan air untuk mencari makanan, terutama fitoplankton yang melimpah di area ini. Migrasi ke permukaan dilakukan karena cahaya redup pada malam hari mengurangi resiko predasi oleh predator visual seperti ikan. Maka dari itu, pengambilan zooplankton pada malam hari cenderung menghasilkan kelimpahan yang lebih banyak dibandingkan dengan siang hari. Dengan metode vertikal, sampel zooplankton yang diambil pada malam hari cenderung menunjukkan kelimpahan tinggi dalam lapisan permukaan hingga kedalaman menengah, tergantung pada spesies dan faktor lingkungan. Sebaliknya, pada siang hari, zooplankton cenderung turun ke lapisan yang lebih dalam untuk menghindari cahaya matahari dan predator di permukaan. Lapisan bawah juga menawarkan perlindungan tambahan dari predasi, terutama zona termoklim, di mana terdapat perubahan suhu yang signifikan. Dengan metode vertikal. Sampel pada siang hari biasanya menunjukkan konsentrasi zooplankton yang lebih rendah di permukaan dan lebih tinggi pada kedalaman tertentu. Namun mengenai kelimpahan, kelompok kami mendapatkan hasil yang di mana kelimpahan zooplankton lebih banyak di siang hari dibandingkan pada malam hari. Hal ini disebabkan pada saat pengambilan malam hari ada beberapa faktor seperti 5 orang yang sedang berburu. Selain kondisi berburu, 5 orang tersebut juga menggunakan 5 senter yang dimana membuat zooplankton menghindari cahaya-cahaya yang ada pada lapisan perairan. Kondisi tersebut menjelaskan terdapat hewan yang sedang diburu dan membuat zooplankton bersembunyi dari predator. Maka dari itu, zooplankton pada malam hari cenderung lebih sedikit dibandingkan pada siang hari. Kemudian ada analisis untuk hydrocolor. Berdasarkan data hydrocolor menggunakan iPhone dan Android, terlihat bahwa perbedaan nilai reflektansi warna merah, hijau, dan biru dapat dihubungkan dengan parameter turbiditas dan SPM, serta juga kejernihan atau kekeruhan, dan juga klorofil. Pada Android, nilai reflektansi hijau dan merah cenderung lebih tinggi yang konsisten dengan tingginya nilai turbiditas 80 plus minus 29 dan SPM 80 plus minus 30 pada titik pengukuran tertentu. Turbiditas yang tinggi menandakan adanya partikel tersuspensi yang menyebabkan pantulan cahaya lebih besar pada panjang gelombang tertentu seperti warna hijau dan merah dibandingkan biru. Hal ini sesuai dengan teori bahwa partikel tersuspensi seperti lumpur dan fitoplankton menghalangi penetrasi cahaya dan meningkatkan kekeruhan perairan. Sementara itu, klorofil A juga berperan sebagai indikator kelimpahan fitoplankton yang dapat mempengaruhi reflektansi warna hijau. Hubungan erat antara turbiditas, SPM, dan warna menunjukkan pentingnya pemantauan menggunakan aplikasi hydrocolor untuk evaluasi kualitas perairan, terutama dalam meningkatkan kekeruhan dan produktivitas perairan berdasarkan kelimpahan fitoplankton. Lanjut oleh saya, Muhammad Halif Mahdi, dengan NIM 129231106, dan saya akan membahas terumbu karang, nekton, dan bentos pada modul nanti. Jadi tujuan dari modul ini yang pertama mengenal karakteristik parameter fisik dan kimia air laut di sekitar Pulau Tunda. Yang kedua, mampu melakukan pengukuran menggunakan alat-alat pengukur kualitas air laut. Tiga, mampu mendokumentasikan dan mengidentifikasi habitat, reproduksi, nutrisi, dan karakteristik biota di Pulau Tunda. Dan yang keempat, mampu mengklasifikasikan jenis ekosistem serta biota laut dan membaginya berdasarkan habitatnya di ekosistem laut dan pesisir Pulau Tunda.
Nah, berikut adalah hasil data yang kami peroleh dari modul 6. Tapi sebagai informasi, pengambilan datanya dilakukan di daerah pantai selatan Pulau Tunda dikarenakan terjadinya badai di saat sebelum pengambilan data. Eh, jadi yang pertama itu ada jumlah nekton yang kami temukan yaitu 3 dan terumbu karangnya berjumlah 1. Nah, dan dari terumbu karang tersebut kami mendapatkan warna di antara D3 dan D4. Eh, untuk dokumentasinya itu kami tidak mendapatkan dokumentasinya yang dari link G Drive yang sudah diberikan oleh asisten. Eh, jadi kami hanya membuat analisisnya berdasarkan catatan-catatan berdasarkan apa yang telah kita temukan. Nah, untuk analisisnya, karang di Pulau Tunda terlupat dan menunjukkan variasi warna terang D3 hingga gelap D4 berdasarkan Coral Health Chart. Dipengaruhi oleh parameter lingkungan seperti suhu 28-29 derajat Celcius, salinitas 28-30 PSU, dan pH 8-10 dan turbiditas 7 NTU. Suhu dan pH mendukung kondisi optimal karang, tetapi salinitas rendah dapat menyebabkan tekanan osmotik, sementara turbiditas tinggi membatasi penetrasi cahaya penting bagi fotosintesis zooxanthellae. Nah, warna D3 menandakan karang yang sehat tetapi rentan terhadap stres lingkungan jangka panjang. Sedangkan warna D4 mencerminkan adaptasi karang yang kurangnya terhadap cahaya dan atau keberadaan sedimen. Nah, secara keseluruhan, kesehatan karang masih cukup baik, tetapi tekanan dari turbiditas dan salinitas rendah dapat menjadi ancaman jika kondisi ini terus berlangsung. Pengelolaan lingkungan, termasuk memonitor sedimentasi dan aktivitas manusia di sekitar Pulau Tunda, perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas ekosistem karang di wilayah ini. Nah, itulah video presentasi kami mengenai kuliah lapangan yang telah kami lakukan di Pulau Tunda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.